Ya, Jose dan Ya, pemirsa, hantavirus sekarang ini menjadi perhatian karena betul, memang penyebarannya itu dari urin tikus betul, ataupun feses dari tikus yang betul. mengering kemudian terhirup oleh manusia ya. Iya, dan sebenarnya juga kalau kita menyimak perkembangannya ya pemirsa, bahwa sebenarnya sudah ada sejak beberapa waktu lalu, Oke, cuman angka kasusnya ini masih sedikit saja, Glory. Tapi pola-polanya kita sepertinya sudah tidak asing, seperti COVID-19, ada bentuk betul isolasi diri sekali. dan lain sebagainya, begitu ya. Dari pemerintah juga sudah melakukan antisipasi, tapi dari pemerintah menghimbau masyarakat untuk Betul, menerapkan hidup bersih ya, betul. seperti misalnya membersihkan tempat-tempat yang lembab begitu, Hmm, supaya tidak ada tempat tinggal dari tikus, ini betul, bisa dibersihkan misalnya seperti gudang betul. atau tempat-tempat yang jarang terpapar sinar matahari begitu ya, Jose. Dan juga kita kalau melihat dampak yang muncul akibat daripada virus Hanta ini masih sangat variatif dan juga terus berkembang ya, Glory. Semisal contoh perkembangan yang berkaitan dengan yang terjadi di wilayah Ketapang. Nah, pemirsa, kasus Hanta virus kini menjadi perhatian setelah seorang warga di Ketapang dilaporkan meninggal dunia. Meskipun Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tidak panik, muncul pertanyaan mengenai sumber penularan, kemudian potensi penyebaran hingga langkah antisipasi yang perlu dilakukan warga. Dan kita akan membahas lebih lengkap dengan Kepala Dinas Kesehatan dari Kabupaten Ketapang, Feria Kowira. Selamat pagi Ibu Feria. Iya, selamat pagi Ibu Feria Kowira. Mungkin bisa dihidupkan untuk suaranya. Suaranya. Baik, Ibu Feria, kami saat ini sudah bisa mendengar suara Ibu. Ibu Feria, bisa dijelaskan bagaimana kronologi kasus hantavirus yang menyebabkan satu warga Ketapang meninggal dunia? Oke, baik. Pasien dirawat itu tanggal 1 Maret 2026 dan tanggal 2 Maret 2026 di Dinas Kesehatan mendapat laporan dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Agus Jam bahwa ada dugaan pasien ya diagnosa leptospirosis. Nah, tanggal 3 Maret Dinas Kesehatan mengecek rekam medis dan tanggal 4 Dinas Kesehatan beserta Puskesmas investigasi ke lapangan lokasi penderita tersebut. Oke, Ibu Feria, lebih lanjut dari hasil penelusuran Dinkes, bagaimana dugaan pasien ini bisa terpapar virus Hanta? Apakah sedang pulang dari perjalanan luar kota atau mungkin luar negeri atau bagaimana? Dari penderita tersebut tidak dalam perjalanan dari luar daerah Kabupaten Ketapang, tetapi pekerjaan sehari-hari utama adalah nelayan dan pekerjaan sampingan adalah pembuat saluran air. Oke, baik. Ibu mungkin bisa dijelaskan bagaimana temuan dari temuan dari kasus meninggalnya korban ini. Apakah dari Dinas Kesehatan sudah mengecek tempat tinggal dari korban? Oke, ya. Dari tim surveillance sudah mencek ya untuk kawasan tempat tinggal penderita ya bahwa memang lingkungannya eh, untuk lingkungan kesehatan dan lingkungan daerah sekitarnya memang tidak baik. Jadi tidak baik dan banyak sekali semak-semak, terus lalu tanaman-tanaman yang bambu-bambu juga yang menjadi sarang-sarang tikus juga banyak di sekitarnya. Itu. Dan kecurigaan kita dari awal penderita tersebut, lalu sampelnya kita kirim ke BBLK Jawa Tengah, daerah Jawa Tengah. Itu. Oke, Ibu Feria, boleh diceritakan lebih lanjut berkaitan dengan proses identifikasinya untuk edukasi juga ke masyarakat begitu ya. Bagaimana prosedur kesehatan atau medis untuk mengidentifikasi hantavirus ini dan apakah sudah terkonfirmasi bahwa pasien meninggal karena sakit terinfeksi hantavirus? Oke. Karena hasil dari sampel yang kami kirim, ya, kami kirim itu positif hantavirus. Nah, Sampel kalau darah yang kami baik, ambil itu ke BLK daerah Jawa Tengah itu terkonfirmasi.
Kalau berdasarkan hasil penelusuran dari Dinas Kesehatan sendiri, bagaimana dugaan terpaparnya korban dari virus Hanta ini? Ya, dengan awalnya dengan gejala yang seperti dia demam tinggi, sakit otot, dan kebetulan tidak bisa kencing, lalu badannya iterik, kekuningan, dan ada sesak napas. Diagnosa awalnya dari rumah sakit adalah leptospirosis. Kemudian dengan penelusuran teman-teman surveillance ke lapangan, jadi diagnosa tambahan hantavirus. Makalah diambil sampel darah untuk dikirim ke BBLK daerah Jawa Tengah itu dan terkonfirmasi positif. Oke Bu Feria, kita beralih ke langkah apa saja yang sudah dilakukan oleh Dinkes pasca ditemukannya kasus pertama ini. Mengingat bahwa ini tertular dalam bentuk kontak manusia begitu ya. Bagaimana dengan lingkungan sekitar dari wilayah pasien ini ditinggal? Ya. Jadi dari Dinas Kesehatan melakukan promosi kesehatan ke masyarakat untuk bagaimana PHBS, yaitu bagaimana kita pola hidup yang sehat. Lalu lingkungan juga kita harus bersih dan bagaimana kita promosikan untuk akses masuknya tikus ke dalam rumah serta menutup sumber-sumber makanan dan minuman kita dengan baik. Yang penting juga asupan kita untuk kesehatan juga dengan baik dan kita tetap ada promosikan kesehatan. Apabila ada keluhan-keluhan sakit, segera berobat di fasilitas kesehatan kita tingkat pertama. Itu. Oke, baik. Dinas Kesehatan menyebutkan masyarakat tidak perlu panik ya Bu ya. Apa alasan mendasar masyarakat tidak perlu panik? Oke, bila lingkungan baik dan sehat, terus akses kontak langsung dengan tikus tidak ada, tentunya kita menjaga kebersihan dengan baik. Jadi hantavirus ini ya ditularkan itu dari zoonosis, yaitu dari hewan ya dengan tikus, yaitu yang sekarang kita bicarakan itu tikus lewat dari misalnya kotoran, urin atau gigitan itu ke manusia. Baik, tentunya kita menantikan kabar baik tentang penanganan hantavirus di wilayah Kabupaten Ketapang ya. Terima kasih Ibu Feria Kowira selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini. Dan pemirsa, usai jeda Selamat Pagi Indonesia akan kembali untuk menghadirkan informasi ratusan warga Israel Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.